Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita, channel Dayah Online Aceh News. Jadi teman-teman, kembali kita membahas tentang persoalan yang booming, yang viral di Aceh. Tetapi teman-teman, bukan cuma di Aceh, tapi ini menyebar di media sosial. Yang parahnya berkembang isu-isu ini yaitu pasca banjir bandang yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Jadi teman-teman, isu-isu yang mengarah kepada rasis ini mulai berkembang. Ya, bahkan sebagian daripada teman-teman di luar sana mulai mendoakan yang tidak baik untuk orang Aceh. Namun harus kita pahami, yang pertama, bahwa kalau kita mengakui satu tanah air, seharusnya tidak melakukan hal-hal yang membawa kepada konflik, pada kebencian dan segala macam. Jadi akibat ulah sebahagian oknum ya mungkin mereka merasa dirinya lebih bersih, atau ya kita menduga bahwa mereka juga korban politik pada saat konflik Aceh. Karena teman-teman kita pahami bahwa pada saat konflik Aceh berlangsung, ada teman-teman kita yang transmigrasi di Aceh itu ya boleh dikatakan ya diusir atau disuruh pulang ke tanah air mereka. Kenapa? Ini harus kita pahami bahwa setiap perjuangan itu ya, ada resiko yang harus diterima dan ada hal yang dilakukan untuk sesuai dengan arahan atau keputusan dari naskah perjuangan itu sendiri. Kita kan tidak tahu sepenuhnya bagaimana ketika mereka membuat sebuah gerakan, apa yang harus dilakukan agar gerakan tersebut mulus dan tidak ada hambatan di lapangan. Maka itu dilakukan, yaitu untuk memberikan arahan, menyuruh orang-orang yang di luar daripada etnis tertentu untuk keluar sementara agar perjuangan ini tidak ada hambatan di lapangan. Sehingga pada saat itu yang paling dominan berada di daerah Aceh itu yaitu suku Jawa. Nah, ini untuk keberlangsungan perjuangan mereka, ya, tentu suku Jawa ini disuruh keluar sebentar. Nah, mungkin dalam proses inilah ya ada terjadi insiden kekerasan, pemaksaan, itu kita maklumi ya. Apalagi Aceh dalam kondisi konflik. Begitu juga kami orang Aceh. Ketika masuk pasukan dari Indonesia, kami juga diusir. Diusir ke mana? Kami juga diusir ke tempat pengungsian. Ya, berbulan-bulan kami tidak pulang ke rumah karena ada aparat. Bahkan rumah dibakar, harta benda hilang, dan segala macam. Itu konsekuensi dari sebuah perjuangan, teman-teman. Ya, itu alasan yang pertama. Kemudian ada alasan lain. Kenapa? Misalnya ada seolah-olah ada gap, walaupun tidak semuanya, ada miskomunikasi, ada sentimen yang terbangun antara orang Aceh dan juga orang Jawa. Kenapa?
teman-teman, ini ada sebuah video di mana ini direkam di pemakaman Kerkhof, Banda Aceh. Kita tahu bahwa pemakaman Kerkhof itu di sana adalah ditanam atau lokasi tempat ditanam para penjajah, dan mereka itu adalah orang-orang Belanda. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa orang Belanda yang ditanam di pemakaman Belanda Kerkhof Banda Aceh itu sebahagian besar, lebih dari 80%, bahwa mereka bukan murni Belanda. Ya, nanti teman-teman kita spill lah videonya, dari bisa, misalnya mau siapa saja yang mau rekam di tempat itu, ya bisa teman-teman cek di lokasi. Bisa kita pastikan bahwa 80% itu bukan asli Belanda. Tapi siapa? Yaitu mereka adalah nama-nama orang Jawa. Ya. Teman-teman, nanti bisa kita lihat apakah benar ya, yang kita katakan, dan juga banyak teman-teman yang sudah turun ke sana melihat langsung. Benar, mereka itu adalah orang-orang Jawa. Ini artinya apa? Jadi ketika zaman penjajahan dulu, itulah taktik daripada Belanda, yaitu merekrut warga-warga lokal dari Pulau Jawa, mereka yang dibawa ke garis depan untuk berperang melawan orang Aceh. Jadi mereka juga sebenarnya Belanda, tapi Belanda lokal, artinya orang dalam yang sudah bekerja sama dengan penjajah. Dan mereka paling banyak terbunuh di Aceh. Nama-nama mereka diabadikan, ya, ada batu marmer di sana ditulis semuanya. Saya kita lihat teman-teman nantinya. Mungkin ini sentimen, ya, yang kemudian juga mulai terbangun kembali. Walaupun sebagian orang paham bahwa siapa dimanapun negeri ini yang dijajah, kebanyakan itu yang mereka pakai untuk menyerang atau pion-pion yang harus dikorbankan di dalam sebuah perjuangan, yaitu orang dalam, tidak hanya Belanda. Jadi ketika misalnya gini, ketika perang Aceh kemarin, ketika konflik Aceh, banyak juga warga Aceh yang kemudian bekerja sama menjadi TBO, Tenaga Bantuan Operasi. Nah, TBO ini dimanfaatkan oleh aparat untuk mencari orang-orang GAM, untuk mencari keberadaan orang GAM. Keterlibatan orang dalam ini sangat diperlukan karena mereka lebih tahu informasi tentang geografis, lebih tahu tentang informasi tentang keberadaan orang-orang yang dicari oleh aparat. Jadi TBO ini teman-teman, dalam istilah bahasa Aceh ini disebut dengan cuak, informan. Nah, jadi orang-orang yang memberikan informasi. Dan sangat banyak itu direkrut, bahkan dibuat organisasi di setiap daerah. Ada yang namanya misalnya Brantas, itu di Aceh Utara. Di Aceh Utara namanya Brantas, Barisan Anti Separatis. Walaupun sekarang ada juga anggota Brantas itu yang sudah bergabung dengan GAM, sudah menjadi anggota partai politik. Itu lain cerita teman-teman ya. Itu pasca perdamaian, mereka sudah berbaur kembali dengan masyarakat untuk menghilangkan jejak hitam mereka, tangan mereka yang berdarah-darah. Ya, kemudian mereka juga ikut di dalam partai politik tertentu, bahkan partai lokal, untuk
kembali masyarakat mencari hidup masyarakat. Itu persoalan lain. Ada namanya Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ada yang nama Peta, pembela tanah air. Dan sangat banyak organisasi-organisasi lain yang ikut TBU, Tenaga Bantuan Operasi. Sangat banyak sekali yang mengorbankan ya bangsa sendiri atau orang Aceh sendiri. Begitu juga ketika penjajahan, banyak orang bekerja sama dengan Jepang, bekerja sama dengan Belanda. Ya, ketika misalnya ada gerakan PKI dulu bekerja sama dengan PKI dan segala macam. Jadi, sehingga ketika kita membaca nama-nama yang tertulis nisan di Kerkhoff itu didominasi oleh orang-orang dari Pulau Jawa. Mungkin juga ini sebuah sentimen yang terbangun secara sendiri ketika melihat bahwa nama-nama penjajah itu rupanya bukan cuma Belanda. Jadi ini teman-teman ya, video kita lihat videonya bagaimana ketika di kuburan itu banyak nama-nama orang Jawa yang dipajang atau yang tertulis di sana. Bahkan ada nama mirip dengan nama orang Muslim. Kita lihat videonya teman-teman ya. Ini dia. Ini adanya di belakang Museum Tsunami Aceh. Nah, berapa luas kira-kira teman-teman? Ini kebanyakan daripada ribuan penghuninya itu orang dari Jawa. Dan sekarang kita tunjukin nama-nama yang menjajah Indonesia ini sebenarnya ya pasukannya dari orang Jawa. Nah, ya teman-teman, ini bukan fitnah, ini fakta yang kita ungkapkan, ini fakta. Ini kuburan Jenderal Kohler. Nah, Jenderal Kohler yang mati di depan Masjid Raya Banda Aceh. Coba perhatikan teman-teman ya, ini terjadinya di tahun 1908. Nah, mulai dari atas ada Jemana, Ahmad, Iraj, Saidi, Kasan, Amadi dan seterusnya sampai ini. Coba perhatikan, ini yang I, awalan I ini adalah orang Jawa. Nah, ya ini namanya Wongso Dimejo, ya, Kromo Wirijo. Ini semua orang Jawa. Nah, perhatikan ini. Nah, tadi Kromo. Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, banyak. Nah, ini orang Jawa semua. Nah, cuma sedikit dari orang Belanda. Nah, Karyo Wongso. Nah, gitu-gitulah. Kasbah ini, pokoknya ada I, ini adalah orang Jawa. Sarman, Lukas dan sebagainya. Ini ribuan ini. Ya. Ini ribuan teman-teman. Nah. Ribuan pasukan Belanda yaitu dari orang Jawa. Karena yang menjajah Nusantara waktu itu bukan dari Belanda, tapi dari Jawa. Nah, dan orang Aceh benci kepada Jawa, itu sebabnya. Mungkin di daerah lain juga seperti itu. Yang jadi pasukan mereka siapa? Ya orang-orang Jawa, karena orang Jawa mudah tunduk. Ya, beda dengan daerah-daerah lain ataupun di pulau-pulau yang lain, tidak mudah tunduk dengan apa yang dilakukan oleh Belanda. Mungkin orang itu juga benci, misalnya orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Sumatera pada umumnya tahu yang bahwa pasukan Belanda adalah orang Jawa, mereka juga mengatakan hal yang sama ya. Demikian pencerahan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan pengalaman bagi seluruh orang yang hidup di Nusantara. Itulah video yang kita lihat tadi ya. Ini bukan untuk mengadu domba teman-teman. Kita mencoba mengupas latar belakang timbulnya fitnah-fitnah di media sosial itu ya. Kita melihat dari sudut pandang manapun. Mungkin salah satu penyebabnya ya seperti di video yang kita lihat tadi, seperti itu mungkin teman-teman ya. Tapi sebenarnya kita juga sebagai netizen yang juga berseliweran di media sosial itu juga harus bijak bermedia.
Jadi tidak menyampaikan hal-hal yang dapat memantik emosi, kebencian, dan segala macam yang mengakibatkan kita menjadi terpecah belah. Mungkin ini saja teman-teman video hari ini, ya. Mungkin saja kita bisa hidup bertoleransi, bisa menghargai, karena siapapun tidak ada yang lebih baik di sisi Tuhan kecuali yang keimanan dan ketakwaannya lebih. Selebih daripada itu tidak ada manusia yang lebih sempurna. Terima kasih telah menonton videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.